inang kami Opumuan Buru yang ke-80. Kami turut bersuka cita. Kami mau membesarkan nama Tuhan. Karena itu hadirlah Engkau Tuhan lewat Roh Kudus-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Sapalah hati, pikiran, dan kehidupan Opumuan Buru yang sedang bersuka cita pada saat ini, agar semakin sempurna acara syukuran ulang tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Horas. Job roha mengaligi situasi lumudi ng Opumuan Buru na ulang tahun. Ang vida mulak pasodo bujingon nuay, apalagi dumasalo cowok di ujiwo. Harana jeges-jeges di bersibuan memang. Biar hidup kecong ni harana inak ko bi bersibuan do. Jadi dia pola hubat, dia pola salah hidup kecong ni harana tong barong dumudar na sibuan diaw, mudar na inangokan. Mendidik keseharian inang Nyonya Opumuan Buru dari ayat naik sedihnya. Karena itu saya lihat yang tawarkan di acara dan yang dicoba dikirimkan ke saya, dan saya tidak mengulas yang terkait dengan teks-teks yang ulang tahun seperti itu, tapi melihat sosok inang Opumuan, mohon maaf, Nyonya Nurtani Buru Hasibuan, dari ayat maluanya naik sedihnya. Karena sering orang percaya seperti kita mencoba ayat parguru malu, ayat naik sedihnya dibuat menjadi semacam teropong membidik kesiapaan seseorang. Terambil dari Matius pasal 8 ayat 19b. Dikatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Selengkapnya ada dalam teks ini satu perikop sebanyak 4 ayat, mulai 18 sampai 22 dikatakan demikian. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat yang berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwasanya pengakuan yang mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," adalah pernyataan seorang ahli pada bidangnya, yakni ahli Taurat, orang yang sangat dikedepankan. Sebelumnya saya mau katakan dan mau arahkan Bapak Ibu mau memahami bahwasanya ketika hal ini diungkapkan oleh Yesus, suasana kehidupan di tengah-tengah Palestina, bahwasanya masyarakat sudah ditandai oleh Yesus bahwa masyarakat sudah lebih banyak yang mati secara iman. Kehidupan orang banyak dalam pandangan Tuhan Yesus adalah masyarakat yang sudah mati walaupun bergerak, mati gentayangan. Karena banyak orang yang berdosa, yang tidak mengikuti ajaran keyahudian lagi, apalagi mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang juga yang ketika itu
mau mengikuti Yesus. Dalam keadaan yang seperti ini, Yesus mau mengarahkan supaya orang-orang ini secara terang-terangan, secara etis, dengan berani mau mengambil keputusan untuk menentukan sikapnya, termasuk orang yang percaya dan pengikut Tuhan melalui Yesus. Supaya orang berani keluar dari suasana orang banyak yang dianggap mati ini, mereka menentukan sikap bahwa mereka bukan ikut mati seperti pandangan Tuhan Yesus dengan pandangan-pandangan umum lainnya. Saya mau katakan bahwasanya ketika itu, karena banyak sekali model berdosa dalam bahasa sekarang amal, di sana sudah kelihatan model kehidupan orang yang mati berjamaah. Mati dalam arti tidak benar etiketnya, tidak relevan lagi dengan ajaran Tuhan. Mati oleh karena imannya kosong, mengikuti kehidupan sesuai dengan pola. Oleh karena itu Yesus rupanya ketika itu sudah melihat keadaan itu di kitarannya, dan dia mengatakan memang sudah mati kehidupan umat manusia dan ketika ini, dan dia mengatakan bahwasanya manusia ini harus berani menentukan sikap keluar dari keadaan itu. Karena itulah kita lihat Yesus diresponi dari sisi tradisi budaya orang pada saat itu yang menganggap pekerjaan yang dikuduskan yang mereka harus ikuti sebagai dalih untuk tidak mengikuti undangan Yesus. Apa itu? Ketika itu inang amal dan inang pemohon dianggap satu nilai kekudusan kalau orang mau mengurusi upacara kematian. Saya nggak tahu sekarang apa melihat nilai itu juga ada di Kebataan saat ini. Ucosak dunuai rasa jolma mengikuti acara apa yang mulai burungin mulai makai raja. Tonggora aja dari pertamianan. Di GKPA, di peraturan dikatakan si pasidingon do acara diri minggu asomar minggu jolma mulai kehemar minggu katakanlah di hari sangat lumayan, tidak masalah karena masih berminggu. Tapi ada banyak orang yang mengurusi upacara yang bukan berminggu yang cenderung mengurusi adat tanpa ada permingguan. Kalau permingguan masih maklum kita dikondisikan di gereja, dipimpin di situ, daripada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika itu rupanya masa Yesus juga hal seperti ini sudah ada. Dan itulah yang diperlihatkan di ayat yang terakhir atau ayat kedua yang terakhir di teks ini. Mengatakan bahwasanya, "Guru, aku mau mengubur orang tuaku, izinkan aku untuk pergi." Mau memperlihatkan bahwasanya memang ada suasana situasi cara berpikir yang dilihat dari segi ada istiadat, malah dianggap kudus, tapi tidak berkenan kepada Yesus. Dan ketika itu Yesus mau memperlihatkan sikapnya, mengarahkan orang banyak harus ambil sikap untuk mengikutinya. Di ayat yang ke-18 diperlihatkan, begitu banyak orang mengelilinginya. Situasi ini terjadi di the town of Jesus, yang kebetulan juga setempat dengan Petrus, yakni di Kapernaum. Dikatakan dalam ayat 18 itu banyak orang yang mengelilinginya. Kata istilah banyak dalam bahasa teologi bukan dalam arti banyak dalam arti jumlah, tapi menggambarkan variasi sikap keberimanan yang berbeda-beda ketika itu. Ada yang menerima Yesus, ada yang menolak Yesus, ada yang setengah hati, ada yang tidak mau menerima tapi mengintai dengan yang lain-lain. Yesus menguji itu. Dia sengaja mengatakan, ayo bertolak ke tempat lain. Justru harus melewati danau yang mulai goncang saat itu, yang mulai menakutkan saat itu. Coba Bapak Ibu perhatikan, laut danau goncang, padahal ada juga yang mati orang tuanya. Tentu double problem untuk mengganggu mengikuti Yesus. Tapi Yesus katakan,
saya mau pergi. Dan ada satu ketika itu Boru Hasibuan yang cantik, yang imut-imut ketika itu, dari Sipogo. Tanggal berapa kelahiran? Bulan 3. Dan dia diberikan nama yang kudus, Nur Tani, artinya cahaya tani. Tahu ini yang arti tani? Tani adalah kehidupan. Tuhan melahirkan cahaya kehidupan. Di tengah-tengah orang yang goncang untuk menentukan sikapnya, dia mengatakan, "Guru, aku mau mengikuti